Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 6, Wakil Kurikulum Ibu Salma, PR sebagai pembina eskul, serta para panitia, mentor, pimpinan ranting IPM SMK Mudah 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada saat pandemik COVID-19 ini, marilah kita selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cobaan dan keadaan yang seperti ini tidak mengurangi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Peserta didik baru SMK Muhammadiyah 6 tahun ajaran 2020-2001 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Bapak diminta untuk menyampaikan materi al-Islam, atau kalau umumnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam lahir dibangun oleh dua macam. Yang pertama dibangun oleh rukun iman dan rukun Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang rukun iman, itu paling enggak ada 6. Baik itu rukun iman yang pertama, iman pada Allah, iman pada para malaikat, iman pada kitab Allah, iman para Rasul, iman pada hari akhir, dan terakhir iman pada qada dan qadar. Bicara tentang rukun iman, kita sudah belajar dari usia TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi juga sama aja nantinya. Kemudian yang kedua adalah tentang rukun Islam. Rukun Islam paling nggak ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah puasa bulan Ramadan. Yang keempat menunaikan zakat fitrah, dan terakhir adalah menunaikan ibadah haji. Pada masa pandemi COVID-19, walau sudah new normal, jangan anggap sepele. Tetap cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan berjemur walau 5 menit setiap hari jika kesempatan itu ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mengingat hadis Rasulullah yang mengatakan, awaluma yuhasabu bihil yaumal qiyamati sholat, fa in soluhat soluhat sayru amalihi, fa in fasadat bihil yaumal qiyamati sholat. Yang artinya, pada saat nanti hari kiamat, itu yang ditanyakan cuma satu, yaitu tentang sholat. Apabila sholatnya bagus, seluruh amalannya akan bagus. Tapi apabila sholatnya rusak, maka semua amalannya itu juga akan rusak. Oleh karena itu, mari sholat itu betul-betul kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak akan mencoba menerangkan tentang sholat, baik rukun maupun syaratnya.
Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholat wa atu zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Peserta MPLS Portasi yang berbahagia. Sholat bisa diterima oleh Allah bila rukun dan syaratnya itu terpenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Paling enggak dalam rukun itu ada 13 yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, berdiri jika mampu. Jadi kalau nggak mampu berdiri, ya duduk boleh. Duduk nggak mampu, berbaring. Berbaring juga nggak mampu, ya sudah, berarti kita akan disolatkan. Mengucapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi. Yang kedua adalah takbiratul ikram. Dengan takbir Allahu Akbar, itu artinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu ditanda menyerah, ya. Jadi kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Kemudian yang ketiga adalah baca surat Al-Fatihah. Nah, ini adalah salah satu daripada rukun yang nggak bisa dikurangi, yang nggak bisa ditambah. Kemudian setelah surat Al-Fatihah, kita juga ruku dengan benar membaca baca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali atau yang lainnya. Kemudian i'tidal dengan benar. Jangan sampai kita dalam sholat itu malas-malasan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu berarti udah i'tidal. Robbana walakal hamd. Kalau kemudian setelah i'tidal, kita disambut dengan sujud. Sujud ini paling nggak ada 7 macam, ya. Bisa dihitung. 7 macam itu apa saja? Yang pertama jidat, ini 1. Yang kedua hidung, 2. Yang ketiga telapak tangan ada 2, berarti sudah 4. Yang selanjutnya adalah 2 dari kaki dan 2 lagi dari ujung kaki, sehingga pas 7. Kalau nanti dalam sujud belum 7, itu dipertanyakan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud, membaca dengan tumaninah. Kemudian yang ke-8, tumaninah. Tumaninah itu artinya benar-benar kita serius. Jadi seolah-olah bahwa kita sholat itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah besok itu memati. Sehingga benar-benar tidak waktu sholat kita nginget yang lain-lain, enggak. Kadang-kadang kan lagi masak air, lagi ingat dipanggil teman dan lain sebagainya. Kemudian tertib itu artinya adalah mendahulukan yang dulu, jangan sampai sepotong-potong nanti, jadi nggak karuan, maka harus tertib. Kemudian yang selanjutnya adalah tasyahud awal, ya, tasyahud awal sampai innaka hamidum majid baru berdiri. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan kemudian kembali lagi sujud, ruku dulu, kemudian tasyahud akhir. Setelah itu selawat dan terakhir adalah salam. Itulah rukun 13 ini harus perhatikan sehingga supaya kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peserta MPLS yang semoga sukses semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Adapun syarat sah sholat itu paling nggak ada 5. Ya, 5. Yang pertama adalah jangan sampai kita sholat belum masuk waktu, ya nggak diterima. Contoh, sholat isya sekarang itu jam 7:08 menit. Jadi jam 7:07 menit belum boleh. Itu kan lihat aja di masjid itu menjaga jam 7
8 menit baru langsung mulai azan. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu kita nggak boleh dalam keadaan misalnya bajunya kena kotoran dari anak kecil, misalnya air kencing, itu nggak boleh. Pokoknya kita harus suci hadas kecil dan besar, sehingga kita betul-betul menghadap pada Allah dalam keadaan suci. Kemudian yang lain adalah suci dari badannya harus suci, tempatnya harus suci, termasuk juga pakaian. Nah, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang harus semuanya harus mengetahui. Tapi jangan sampai mentang-mentang sholat dimudahkan, kita cuman pakai kaos kota, nggak boleh. Kemudian harus menutup aurat. Menutup aurat itu penting, ya, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Jangan menghadap etan atau ngadat ngalor, nggak boleh. Itu ngalor nggak boleh. Kemudian yang lain adalah bahwa berharap siswi SMK yang setelah 3 tahun di SMP, bangku SMP, kemudian kita berubah di SLTA, tentunya paling nggak kita harus ada perubahan yang lebih baik lagi. Di mana di Al-Quran dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Kan Allah sudah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Ada air, ada angin, ada segala macam itu barang-barang kebutuhan manusia. Nah, makanya kita kalau merubah ya kita sendiri punya planning, punya perencanaan, harus dievaluasi dan dikontrol. Kemudian kita juga berharap pada seluruh peserta MPLS, kita harus selalu bersyukur. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Bagi seluruh kaumku, hambaku yang mensyukur nikmat Allah, pasti akan aku tambah. Tapi apabila kufur nikmat, nah itu nanti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu kita harus berbuat baik. Sebagaimana kata Allah, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Setiap perbuatan baik untuk dirimu juga, dan setiap perbuatan jahat kembali ke dirimu. Makanya harus kita baik-baik. Kemudian bahwa di hadis Rasulullah mengatakan, kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin harus bisa mempertanggungjawabkannya masing-masing. Kemudian bahwa hadis Rasulullah mengatakan, solu kama ra'aitu muni usoli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ketika sholat Rasulullah sudah meninggal, kan ada buku panduan, ada pengajar, ada panutan dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah bagaimana Rasulullah sholat. Peserta MPLS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita adalah berdakwah sebagaimana kata Allah, kata Rasul, baliku ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat aja. Namanya dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek, berargumen, bukan sentimen, memamurkan, bukan menghancurkan, merangkul, bukan mukul. Kemudian materi pendidikan agama Islam yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.